Keluarga korban kebakaran KMP Putri Yasmin menerima santunan atas tragedi kecelakaan yang menimpa anggota keluarga mereka. Santunan diserahkan jajaran Jasa Raharja kepada Agus Wahyu, ahli waris almarhumah Indah Dwi Septiani, salah satu korban meninggal dunia dalam insiden kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Bangko-Bangko, Lombok Barat, NTB. Seluruh penumpang sah KMP Putri Yasmin dijamin oleh Jasa Raharja sesuai Undang-Undang tentang dana pertanggungan wajib. Kami ulangi, dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. Selain memberikan santunan, pihak Jasa Raharja juga meninjau langsung kondisi korban luka-luka di RSUD Patut Patuh Pacu. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan seluruh korban mendapat penanganan medis optimal serta memperoleh jaminan biaya perawatan. Kita berikan nilai santunan senilai 50 juta rupiah kepada almarhumah Indah Dwi Septiani yang meninggal dunia pada peristiwa kecelakaan kapal motor penyeberangan Putri Yasmin ini, dan juga ekstra cover dari angkutan transporternya yang juga diserahkan oleh Direktur Utama Jasa Raharja Putra senilai 75 juta rupiah. Dan ini adalah amanat negara yang dijalankan oleh Jasa Raharja. Kalau ditanya cukup cepat, ya memang kita memiliki satu standar operating prosedur yang memang pada saat terjadi peristiwa kecelakaan, kita secara cepat. Pemirsa, sidang pra-peradilan yang diajukan Dr. Tifa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pembuktian. Sidang digelar untuk menggugat sah atau tidaknya penghentian penuntutan dalam perkara yang menjeratnya. Ya, pemirsa, pihak Dr. Tifa menyiapkan sejumlah bukti, saksi hingga ahli. Salah satu bukti kunci yang dibawa adalah putusan sela dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam petitumnya, Dr. Tifa meminta status hukumnya sebagai terdakwa dinyatakan tidak sah usai putusan sela mengabulkan eksepsinya. Dr. Tifa juga membantah dirinya tidak hadir dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemarin. Tidak benar bahwa saya tidak hadir, ya. Tidak benar bahwa saya tidak hadir. Saya ada di pada tempat tersebut, tetapi Anda semua juga bisa melihat melalui live streaming yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa persidangan boleh dikata tidak jadi dilakukan, ya, karena pastilah hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahu bahwa kami sedang menjalankan sidang pra-peradilan di PN Jakarta Selatan. Oleh karena itu maka sidang kemarin berlangsung amat sangat singkat, kurang dari 5 menit. Jadi sekali lagi saya perlu sampaikan klarifikasi, ya, banyak pihak-pihak lawan, ya, Termul, buzzer dan sebagainya menyatakan bahwa Dr. Tifa mangkir dari persidangan. Itu tidak benar, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah itu menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur menghormati apa yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana kami saat ini sedang menjalankan pra-pengadilan. Dan sesuai dengan undang-undang bahwa sidang pokok perkara itu tidak bisa dijalankan kalau sidang pra-peradilan masih. Sebelumnya dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tim jaksa meminta Dr. Tifa kembali melakukan wajib lapor. Permintaan ini pun dinilai kuasa hukum Dr. Tifa sebagai keraguan-raguan JPU terhadap status Dr. Tifa. Ya, sidang pembacaan dakwaan Dr. Tifa yang digelar di PN Jakarta Timur ditunda hingga 27 Agustus 2026. Penundaan dilakukan karena Dr. Tifa tidak hadir di persidangan. Sebelum sidang ditutup, jaksa penuntut umum meminta majelis hakim mewajibkan Dr. Tifa melakukan wajib lapor. Namun hal itu dinilai kuasa hukum Dr. Tifa mencerminkan keraguan-raguan tim jaksa atas status Dr. Tifa. Agustus 2026. Jadi sidang ditunda hari Kamis. Kami terpanggil kembali untuk kesempatan berikutnya, namun sebelum sidang ditutup kami ingin menyampaikan untuk melakukan permohonan mewajibkan terdakwa melakukan wajib lapor kembali kepada kami majelis, karena menghadirkan terdakwa pada persidangan juga merupakan salah satu tugas dari penuntut umum, dan pada saat dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, terdakwa ini sepakat untuk kooperatif, dan salah satu nilai kooperatifnya adalah untuk dipanggil apabila ada wajib lapor. Demikian majelis. Maaf ya, nanti seperti yang sudah saya sampaikan masih ada kesempatan memanggil, nanti berikutnya kita tetapkan begitu ya. Itu ya Pak ya, mohon maaf ya Pak ya, karena di sini terdakwa belum hadir, penasihat hukum mewakili gitu ya, belum mendampingi. Enggak, kita menanggapi begini aja, dikatakan Tidak usah Pak ya. kalau memang wajib lapor kembali berarti statusnya tersangka. Saya belum menetapkan kalau wajib lapor
melapor kembali. Jadi dipanggil terlebih dahulu untuk persidangan hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Begitu ya. Karena ada pukul 09.00 gitu ya. Ya, sidang selesai ditutup. Pemirsa, pencarian 5 korban kapal terbakar yang diduga hilang di Selat Lombok masih terus berlanjut. Sementara puluhan korban selamat masih dirawat di Rumah Sakit Patut Pacu, Lombok Barat. Operasi pencarian dan pertolongan korban insiden terbakarnya kapal penumpang KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok masih terus dilakukan. Tim SAR gabungan kini fokus pencarian 5 orang penumpang yang diduga masih hilang. Area pencarian pun diperluas hingga 6 mil sampai ke perairan Australia dan Samudra Hindia. Dalam operasi ini, kapal KN SAR Arjuna dan RIB 02 Mataram dikerahkan. Kita lakukan pencarian. Selama masih ada pengaduan, kita tetap melakukan pencarian. Kalau kondisi cuaca memang terpantau secara visual cerah, ya, tapi kondisi awan, ombak di lapangan itu ombak tinggi 3-4 meter. Arus juga, Pak? Arus yang kuat. Sejumlah korban yang berhasil dievakuasi masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Patut Pacu, Lombok Barat. Dari 24 korban, 16 orang diantaranya masih dirawat di rumah sakit. Sementara korban lainnya diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. Rata-rata para korban mengalami beragam kondisi, mulai dari dehidrasi, luka di sekujur tubuh, hingga trauma akibat insiden kebakaran. Salah satunya korban Alvaro, balita 8 tahun yang masih dirawat di rumah sakit. Orang tua sang bayi mengaku sempat khawatir karena sang anak mengalami kesulitan bernafas, namun beruntung berhasil diselamatkan. Besar gitu kenapa? Iya, kampungnya kan kampung saya juga kampung anak, salah ngambil. Oh, salah ngambil. Dia ngambilin dia niatnya. Habis itu kecekek lah. Ini juga propel pas dilepas. Karena kekecilan itu ya. Saat ini total korban berhasil evakuasi 212 orang. 211 diantaranya selamat dan 1 orang meninggal dunia. Sementara pencarian 5 korban yang dilaporkan hilang akan terus dilakukan. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini sidang pra-peradilan jilid 4 Roy Suryo kembali digelar. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang hari ini juga dihadiri oleh tim Bitkum Polda Metro Jaya selaku termohon. Dalam sidang hari ini, kuasa hukum Roy Suryo meminta hakim menyatakan pencekalan terhadap Roy Suryo tak berlaku lagi. Tak hanya itu, tim Roy Suryo juga menggugat penetapan tersangka terhadap kliennya. Pasal 434 KUHP baru, bahwa saya tidak menerima pemberitahuan SPDP dan lain sebagainya. Jelas, padahal dengan mudahnya harusnya termohon itu bisa menyampaikan kepada saya, karena saya itu selalu tertib. Mulai dari awal November sampai dengan terakhir wajib lapor, dan itu sejumlah 30 kali saya sudah wajib lapor. 2 atau 3 minggu pertama itu seminggu 2 kali, Senin Kemis, berikutnya setiap minggu. Itu kan ada kesempatan. Kalau memang penyidik mau melakukan pada saat itu, pada saat wajib lapor, surat itu disampaikan. Ini loh ada perkembangan SPDP. Ini loh ada surat pencekalan. Saya pastikan saya tidak menerima sama sekali. Jadi itulah makanya kami ajukan pra